Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu adalah guru dari segala guru. Jasa-jasa besarnya akan menyelimuti seluruh cakrawala. Ibu bisa menggantikan siapapun, tetapi tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ibu adalah guru terbaik tentang kasih sayang, cinta, dan keberanian. Dikutip dari buku Cahaya Ibu. Bapak Ibu, saudara berbahagia, hari ini kita mengenang Ibunda Hajah Nurjana Ismail 21 Oktober 1928 2020. Sebenarnya setiap 21 Oktober adalah hari yang bersejarah bagi kami sekeluarga, melebihi dari hari kelahiran kami, karena kami tidak akan hadir ke bumi ini tanpa ada 21 Oktober. Biasanya kami ketika ibu hadir, kami mengajak ibu berkumpul hanya 6 beradik atau lebihlah plus mantu dan cucu. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang luar biasa. Kami tidak berkumpul dengan 6 saudara, kami berkumpul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu beserta semua orang-orang yang sangat kami cintai, dan yakin kami bahwa kita sama-sama mencintai ibu. Ini semua adalah anugerah Allah, dan yakin kami bahwa ibu hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan betapa kita merindukan ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, kami menandai ini dengan launching buku. Barangkali maaf sebesar-besarnya ya, belum dikatakan cukup jadi buku ini, tapi adalah tulisan biasa, terinspirasi seperti ini. Biasa di masjid, di Yasin itu adalah mengenang almarhum ini, mengenang almarhum ibunda ini, tapi tidak ada yang dikenang di situ. Yasin banyak mengenang ini, tapi terpikir oleh saya, setiap kita pasti punya kesan khusus terhadap ibu kita, pasti. Sekecil apapun, serendah apapun, sebodoh apapun ibu kita, pasti dia adalah the special one, my mom. Ibu adalah orang yang paling spesial dalam hidup kita. Kenapa tidak kita kenang dalam bentuk yang lain? Teringat pepatah Latin mengatakan, verba volant scripta manet. Sesuatu yang diucapkan, dikenang, dia akan gampang hilang. Dikenang akan hilang. Tetapi sesuatu yang ditulis, dia akan abadi. Kira-kira sesuatu yang dikenang tanpa tulisan, dia akan seperti burung yang terbang melayang. Tidak tahu dia akan datang ke pangkuan, entah sekarang, entah kapan. Tetapi sesuatu yang ditulis, insya Allah dia akan abadi, akan dikenang oleh generasi berikutnya. Ini sebenarnya dasar kenapa kami menulis buku. Maaf, sebanyak-banyak maaf. Saya bukan penulis, bukan jurnalis, bukan orang akademisi dibanding dengan saudara-saudara saya yang lain, tapi saya nyoba menulis buku. Teringat Pak Salim sama Pak Eri Nurali, saya butuh data tentang ibu di Bengkulu ini, siapa ya? Wah, ibu saya. Jadi ini sekedar data. Kalau untuk dari jauh, dari buku yang sempurna, jauh dari kesempurnaan. Dulu kita bikin cuma sekedar untuk kalangan tersendiri semasa hidup ibu. Sekarang kita selesaikan sampai ibu wafat. Jadi ini sekedar
tulisan biasa, sangat jauh dari kesempurnaan. Kami minta kepada Bapak dan Ibu yang membaca nanti evaluasi, masukan, testimoni barangkali ya. Ada sini. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Dr. Saiful memberikan testimoni, Ibu Eni Khairani, Pak Rektor juga memberikan testimoni. Harapan kami semua kita memberikan testimoni dari buku ini. Nanti akan sempurnakan, kita cuma cetak sedikit. Dan ini juga buru-buru cetaknya hari Jumat masuk, hari Ahad harus diambil. Wah, kata yang bikin cetaknya gimana ini? Terserah mau difotokopi, mau di print, cetak, pokoknya jadi dah. Kenapa? Kejar tayang 21 Oktober. Maka maaf sekali lagi, ini masih terlalu banyak untuk diedit. Yang antiknya, yang nulis juga ngedit, yang ngedit juga desain cover juga begitu. Ibu Ana juga cuma ngoreksi. Datang saya, dikiranya orang lagi konsultasi skripsi, ini salah. Lo bikin dong, ya bikin aja lah. Yang lucu pas suatu ketika saya datang, ada mahasiswa bimbingan yang lagi bawa skripsi. Wah, saya bilang sama-sama mahasiswa, saya seperti, waduh, dalam hati saya pikir, aduh, ini abangmu loh. Wah, ini salah, ya bikin dong. Ya bikin aja dulu. Ya udah, jadilah seperti ini. Jadi kurang lebihnya mohon dimaklum, dan nanti kirimkan ke email saya musfiramnur di mail.com atau di WA ya. Ibu bapak yang berbahagia, sekali lagi buku ini masih terlalu banyak daripada kesempurnaan seperti buku. Tapi walaupun begitu saya merasa tersanjung lah. Waktu bikin pertama, saya datang ke teman saya, almarhum Profesor Dr. Badriyatin. Beliau kan ahli sejarah. Bukunya Sejarah Kebudayaan Islam dipakai oleh IAIN seluruh Indonesia. Dia pakar dalam sejarah. Saya bilang, saya manggilnya saya mau bikin buku tentang apa? Tentang ibu. Emang bisa nulis kamu? Sekolah enggak, nulis enggak. Iya, pokoknya saya mau datang. Saya bikin datang ke Ciputat. Waalaikumsalam. Itu dia dari Kopertais. Bikin buku, ya tentang sahabat ibu. Nih buku. Agak minor dia lihatnya. Ya udah, tinggalin aja. Kapan datang lagi ya? Kapan-kapannya datang. Terus di dalam datang sini deh, udah. Saya bikin pengantarnya ya. Wah, tersanjung saya. Profesor, doktor, ahli sejarah. Saya tahu kapasitas dia tentang sejarah. Setelah ketemu, apa katanya? Masya Allah. Dia nangis. Apa katanya? Bapakku, ayahku adalah guru dari ibu. Kepakarannya, kesolehannya semua orang tahu. Namun sampai hari dan detik ini belum satu penggal tulisan pun aku buat untuk mengenang beliau. Alhamdulillah, di sini saya tulis sepenggal nama daripada Bapak Badriyatin. Itu bapaknya adalah Muhammad Yatin. Kita kenal dengan Angku Guru Buya Sultan Besar. Dialah yang mengajar Ibunda Hajah Nurjanah Ismail. Dan saudara Bapak Badriyatin, teman seperjuangan saya, teman sepermainan saya, berhasil memberikan kata sambutannya di buku ini. Ibu bapak yang berbahagia, terima kasih kepada Bapak Yohalin tadi. Saya berapa banyak saya mengucapkan terima kasih. Apa kata beliau? Baca buku ini. Dan tadi dari Pak Saiful, saya baca malam tadi. Dari Pak Faisal, malam tadi saya baca. Gak berhenti saya mau baca. Waduh, saya merasa tersanjung. Semoga Bapak dan Ibu juga seperti itu. Sekali lagi, serendah apapun nilai buku ini, dia bermakna sejarah. Dan ada nukilan-nukilan yang sedikit bisa kita ambil dari buku ini. Di antaranya, kalau Bapak Ibu baca pada halaman tentang bertemu gadis malam. Ketika ibu berjumpa dengan gadis malam, saya terpukul sekali. Ada beberapa gadis malam, sebutkan salah satu di sini. Ada Angku Pengulu Basah dari Curug,
meminta ibu, kau ke Curug besok. Ada apa? Besok ke Curug. Pagi sekali kami ke Curug. Sekitar jam 6:30 atau jam 7 kami sudah tiba di Curug. Apa itu? Ada gadis Malang yang terbuang. Aku cuma menerima saja, nak. Aku tahu kamu adalah yang tepat untuk memeliharanya. Di mana aku? Itu dia tengah bersimpuh di tungku berlantaikan tanah. Saya dengan ibu melihat, hancur hati saya. Keluar sejenak. Apa kata ibu? Ya, antarkan dia ke Bengkulu atau saya jemput. Kami pulang. Dalam hati saya, siapa orang ini? Ditanjakan pekuburan Talang Rimbo dekat PGA negeri. Saya pegang tangan ibu. Bu, ibu menerima orang seperti itu. Siapa dia? Baca kalimat yang memukul hati saya. Nah, asahlah ketajaman rohani terhadap orang-orang yang malang. Roboh kesombongan saya, hancur keangkuhan saya. Asahlah ketajaman rohani terhadap orang-orang yang malang. Sulit saya mengungkapkan kata-kata. Kita jabarkan lagi kepedulian ibu terhadap orang-orang duafa. Kita ungkapkan banyak di sini. Suatu ketika datang ke rumah 6 atau 7 orang perempuan berbaju lusuh. Langsung ibu ke dalam mengambil uang memberikan. Bu, siapa dia? Kalau mau membantu, gak usah ditanya siapa dia. Ibu, bapak, ibu bahagia, bukalah lembaran ini. Banyak cerita tentang ibu, bagaimana kepeduliannya terhadap kaum duafa. Suatu ketika di pesantren Al-Hikmah Ciawi, saya menegur karyawan saya dengan nada yang agak tinggi. Setelah itu ibu manggil, sini nak, jangan kau ulang lagi kalimat seperti itu. Aku nggak rela. Aku nggak rela. Kenapa? Dia itu melakukan kesalahan bukan keinginannya, karena dia bodoh. Bayangkan dia jauh dari orang tua, dia miskin, dia bodoh. Kau kirimkan kalimat-kalimat yang besar. Ditambahkan oleh ibu kalimat yang sangat menyentuh. Apa katanya? Nasib kita nggak tahu. Anakmu nanti akan disepertikan orang seperti itu. Apa perasaan kita? Nangis. Saya peluk tuh anak. Saya peluk. Betapa santun ibu terhadap orang-orang duafa. Di Masjid Al-Furqan, ketika korban datang orang-orang dari pasar minggu berbaju lusuh, kaki kotor segala macam kotor. Orang payah masak, dia makan, sudah makan pergi. Apa kata jamaah? Dasar gak beradab, udah miskin, makan langsung berangkat. Dipanggil oleh itu, kamu boleh mengatakan kata-kata itu, tapi jangan terdengar di kupingku. Itulah sekedar nukilan ibu kepeduliannya terhadap duafa. Dan mungkin kita ada yang pernah tersentuh dengan kelembutan jemari ibu. Silakan ibu ini. Lalu dalam bidang dakwah, ibu luar biasa. Mungkin bagi yang lain biasa, bagi kami minimal luar biasa. Kemana ibu berdakwah? Ke daerah Binduriang, yang hari ini pun kita nggak berani lewat di atas jam 10 daerah. Binduriang, Padang Tanding, Pala Curug, Pelalo, daerah itu daerah angker. Saya bilang, ibu kemana? Ke daerah. Nggak takut? Tantangan buat kita. Belum lagi di situ bu, masuk ke Menanti Agung, masuk ke Pagarangan, masuk ke tebing tinggi, masuk ke Lahat,
Suatu ketika waktu ke tebing tinggi, mati kita nanti Bu. Kita mampir ke Linggau. Di Lubuk Linggau ada kakak ibu. Kalian mau kemana? Mau ke tebing tinggi? Ya Allah, doakan aja kan. Pergi kami ke tebing tinggi. Daerah Texas, ke Texas. Benar adanya. Waktu subuh tidak ada orang sholat subuh. Cuma kami beberapa orang. Saya tanya kepada jamaah lain, ini kan jamaah, ini kan ustazah kondang dari Bengkulu diundang. Kenapa? Beginilah Pak, dirampok orang kalau kami ke masjid. Masuk, bla 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 bla. Silakan kita uraikan yang banyak. Bagaimana ibu ke daerah-daerah lain. Bapak ibu jemaah yang berbahagia, dalam bahasa dakwah kita lihat. Ibu adalah menurut kami minimal bahasa dakwahnya yang santun, tegas dan edukatif. Di antaranya, kalau ngumpul-ngumpul, kami ngumpul, ada kalimat-kalimat yang menertawakan, Ibu tidak marah. Apa kalimat yang keluar ditulis di sini? Apakah kalian sudah mencium bau surga? Dalam maknanya, apakah kalian sudah mencium bau surga? Ibu tersenyum. Hari ini kurunungkan kalimat itu. Ternyata orang yang sudah mencium bau surga pun tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian sudah mencium bau surga? Ketika ibu menuntun mengajar orang dalam belajar agama, mengajar orang sholat, apa kata itu? Kalau bisa mulailah dari sekarang, coba dengan berangsur-angsur. Tidak pernah ibu memarah dengan kalimat yang berat. Lalu kesantunannya, buatlah apa yang disayangi oleh Allah, tinggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Ibu, bapak yang berbahagia, dalam hal perhatian kepada jamaah, ibu memberikan reward kepada jamaahnya yang berprestasi. Sampai yang menikah kumuku-muku ibu berangkat. Salah satu dari jamaahnya bahkan diajak oleh ibu pergi berangkat umroh. Walaupun dana itu bukan dari ibu. Mungkin di antara kita yang berhadir ada yang mendapat sentuhan lembut dari tangan ibu. Mari kita doakan ibunda kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang berbahagia, saya yakin dan percaya kita punya hubungan batin yang kuat dengan ibu. Yakin saya masing-masing kita punya kisah kenangan yang sulit diceritakan dengan ibu masing-masing. Saya jujur baru hari ini mendengar berita dari Bu Ica, ibu sampai nyuguh ke dapurnya, padahal kami tetangga. Dan kita punya cerita-cerita sendiri. Harapan kami ketika kita membaca buku ini, kenanglah ibu dan doakanlah ibu. Berniat kita agar kita bisa meneruskan perjuangan beliau. Dalam hal Aisyah, ibu sebenarnya mau diangkat menjadi hakim di pengadilan agama. Sebelumnya dia minta nasihat kepada bapak, Pak, saya mau diangkat jadi hakim pengadilan. Jawabannya luar biasa dari bapak. Apa kata bapak? Bagus, saya setuju. Tapi di Muhammadiyah lebih bisa kau berkiprah. Kalimat pendek kemana? Ku tinggalkan pegawai negeri, ku tinggalkan jadi hakim tinggi, aku berkiprah di Muhammadiyah. Begitu datang ke Curug umur 23 tahun, langsung dia mengurus panti asuhan sampai akhir hayatnya. Dan Allah mengganti apa yang diinginkannya. Anak yang pertama, Dr. Andes Sudirman Malaya, menjadi ketua pengadilan tinggi
agama. Dia tidak dapat, tapi anaknya digantikan. Dia berkiprah di Muhammadiyah. Cara Allah untuk membahagiakan kita bukan melalui PNS, tapi tidak linear. Allah memberikan bantuan kepada kita. Ibu bapak yang berbahagia, terlalu banyak barangkali di sini diceritakan. Silahkan baca, koreksi apa-apa, pernik-pernik jenaka tentang ibu juga ada. Terakhir di sini adalah tentang amplop ku sayang, amplop ku malang. Kalau ada ustadz di sini ya, ustadz biasanya dapat amplop ya. Pernah suatu ketika ibu mendapat amplop yang tertukar. Seharusnya uang di situ, tetapi yang dikasih adalah anting-anting emas. Patah pula lagi. Suatu ketika ibu pernah tertukar menyerahkan amplop kepada orang lain. Uang yang untuk sumbangan Masjid Al-Furqan di satu sisi, uang hasil ceramah di satu sisi, pergi ke kondangan yang diberikan mestinya uang dari ceramah, tetapi yang diberikan uang sumbangan untuk Masjid Al-Furqan yang gede sekali. Ada cerita ibu tentang amplop, banyak lagi yang lain-lain cerita tentang dakwah. Ibu punya cerita dalam kegiatan dakwah, dan yang terakhir tentang dakwah ke Pagar Alam, ada 3 atau 4 amplop. Pergi sama Abu Dhar, sampai di jalan, amplopnya mana Bu? Tinggal di lemari, kata Abu Dhar. Aku melihat mau dicepul lagi. Cara Allah seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kita baca buku ini. Harapan kami ya, harapan kami setiap kita membaca, doakan ibu kita. Dan yang paling tertinggi adalah harapan kami adalah kita coba menulis buku tentang ibu kita, bapak kita, atau tentang PW kita. PW periode ini yang lembut, cool tapi gaul. Ya walaupun sepotong ya, tapi ada ya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sekali lagi terima kasih. Kami bangga, kami merasa tersanjung pada hari ini. Ulang tahun ibu bukan dirayakan oleh 6 bersaudara, tapi dirayakan oleh banyak kaum muslimin, perwakilan dari jauh, dari utara, dari Curug dan lain-lain. Semoga bermanfaat anaknya, dan kita minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.